Waduh, banyak noise ya. Padahal MacBook ini kenapa kameranya begini? Iyalah, syukuri apa yang ada. Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec. Kembali lagi nih kita dalam video membahas seputar amatir radio. Maaf ya, ini kualitas kameranya kurang bagus, tuh banyak noise. Karena ya nggak tahu nih, apa karena MacBook Air jadul atau gimana ini ya. Apa masalahnya? Ya semoga masih jelas lah ya, kelihatan. So, kita bahas apa nih pada kesempatan kali ini? Saya ingin membahas tentang postingan di Facebook grup Orari, Orari yang official ya, maksudnya yang adminnya itu para pengurus Horpus. Jadi itu ada satu postingan yang diposting oleh Fatur Juliandi. Postingannya itu memposting sebuah piagam iBota dari The Exportable. Kemudian sambil bertanya, apakah ini termasuk kegiatan orari? Kalau kegiatan orari, sertifikat itu lazimnya ditandatangan oleh ketua Orda atau ketua umum atau ketua lokal, tapi ini kok ditandatangan direktur. Di pasal berapa ada jabatan direktur di dalam ADART? The Exportable Amatir Radio adalah badan usaha dalam bentuk PT. Maka kegiatannya cenderung komersial. Apakah boleh bekerja di band amatir radio? Ini postingan remeh ya sebetulnya ya. Apa ya, kenapa remeh ya? Sebetulnya orang tuh udah paham semua ya. Ini adalah satu hal yang tidak perlu dipertanyakan, tapi tetap diposting. Ini saya bingung ini. Om Fatur ini padahal dulu ini loh penggiat program-programnya di Exportable, iBota, iPota, iTota, iSota, ya apa istilahnya getol gitu lah ya, pentolan juga ini dulu nih. Nggak tahu nih kenapa ini jadi postingannya kayak begini. Seolah-olah jadi melupakan masa lalu aja gitu. Ya maksud saya kalau misalnya ada perseteruan antara pribadi Om Fatur dengan Om Dev misalnya sebagai pengelola di Exportable atau apa ya diselesaikan aja. Kalau berdebat ya adu argumentasi gitu kan. Kalau ternyata argumentasi orang lebih benar, lebih baik ya harus diterima lah gitu kan. Ini malah dipostingnya di grup Orari ini ya dengan gaya seolah-olah memprovokasi isi anggota grup itu supaya ikut-ikutan gitu berseteru dengan perseteruan yang dialaminya. Ya nanti kita bahas ini masalah pertanyaan remeh ini. Yang yang ingin saya bahas pertama nih di awal ini adalah bukan postingannya tapi komentarnya itu. Ya, komentarnya itu ada satu komentar, ada dua ya sebenarnya, dua komentar yang, tajam bener, tajam. Cuma maksud saya, ya kalau menurut saya sih salah gitu ya. Tapi maksudnya, kok ini komentar ini kok diposting gitu ya. Di satu sisi ada perasaan saya tersentak gitu, kok berani banget ini. Karena postingannya itu menyasar banyak pihak gitu, banyak pihak ya, walaupun postingannya itu sebenarnya salah tapi karena itu udah diposting, kok begini gitu ya. Ini yang pertama ya, yang ingin saya bahas adalah postingan dari YL Tiajovin. Nah beliau ini YB1 Tango India Alpha ya, kalau ya YB1 ya, YB1 apa YI ya? Yankee Bravo 1 Tango India Alpha. Pengurus lokal Banten. Pengurus Orda Banten. Nah, YLTI itu memposting ini. Nah, ini.
Ya, itu screenshot ya, screenshot. Nggak tahu nih apa dari orari.or.id atau dari Google apa dari mana nih. Jadi ini kalimatnya adalah orari adalah wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi komunikasi radio dan teknik elektronika. Orari adalah organisasi tunggal bagi segenap amatir radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial, dan non-politik. Jadi kayaknya berhubungan dengan ini apa, postingannya si Om Fatur ini, kayaknya YLTI ini ingin seperti ingin mengingatkan gitu, bahwa orari ini adalah mandiri, sosial, non-komersial, dan non-politik. Soalnya begitu ya. Nah ini makanya saya jadi tersentak. Ini postingan ini menyindir siapa gitu. Kalau nyindir di Exportable atau Om Dev kayaknya nggak mungkin deh. Gitu ya. Karena postingan ini, kalau misalnya nih dilihat nih kalimat-kalimatnya adalah non-komersial dan non-politik. Apakah YLTI ini sedang menyindir ketum? Karena ketum itu berpolitik. Maksudnya bukan ketum ya, bukan ketumnya, Om Doninya. Om Doninya itu berpolitik tuh. Beliau kan fungsionaris Partai Nasdem. Di 2024 kemarin juga sebagai caleg DPR RI di dapil dari Jatim. Dapil berapa tuh lu? Dari daerah Jatim. Kemudian juga apakah menyindir, saya lupa namanya ya, di Sulawesi itu fungsionaris Nasdem juga. Ada juga kalau nggak salah di Sulawesi Utara atau di mana itu, kawan kita ada anggota orari, dia juga fungsionaris PKS. Postingannya apa ditujukan kepada mereka gitu ya, seolah-olah mengingatkan bahwa orari itu non politik loh. Nah, kalian ini berpolitik semua. Berarti kalian ini ngawur. Apa begitu maksudnya? Kemudian di kalimat itu kan ada non komersil juga. Ini apa, nyindir Om Busan, pengurus Orpus yang jualan radio? Atau nyindir siapa? Om Jeb yang anggota orari yang jago bikin antena dan berjualan antena. Atau misalnya siapa? Om Din. Atau siapa lagi itu yang tukang servis radio atau merakit interface, misalnya kayak Om Zul di Palembang. Nah, itu kan anggota orari. Nah, dia bikin interface, sudah dibikin terus dijual. Apa nyindir mereka itu? Nah, ini makanya saya tersentak gitu. Ini kenapa postingannya begini gitu ya? Apakah YLTI itu memang bertujuan untuk memperingatkan ya seperti ketum, seperti Om Busan, seperti yang lain-lain gitu ya, untuk membaca kembali gitu. ADART orari itu non komersil dan non politik. Nah cuma permasalahannya, apa iya itu berlaku untuk pribadi anggota orari? Kalimat itu tadi. Nah ini permasalahannya. Ini salah kaprahnya tuh di situ kayaknya. Mungkin dianggapnya ya kalimat itu berlaku untuk anggota orari. Padahal enggak. Kan di kalimat itu kan udah jelas tuh. Orari. Bukan anggota orari. Ya harus dipahami loh ya. Orari, anggota orari, ini subjek hukum yang berbeda. Artinya, apa yang diberlakukan di orari tidak serta-merta berlaku kepada anggota orari. Itu tadi. Seperti misalnya, orari sudah membatasi dirinya di dalam ADART-nya itu bahwa saya, orari, tidak akan berkomersil dan tidak akan berpolitik. Itu orarinya. Tapi anggota orarinya, ya tetap boleh. Boleh berpolitik? Ya boleh. Sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh negara. Boleh berkomersil? Ya boleh. Berjualan? Boleh lah. Nah kalau nggak boleh gimana itu? Memang yang mata pencahariannya berjualan. Masa
nggak makan dia gara-gara jadi anggota orari. Gitu. Jadi yang nggak boleh tuh gimana apa orari non politik itu? Orari secara organisasi gitu loh. Misalnya nih secara organisasi membuat keputusan bahwa Orpus mendukung calon presiden Anu misalnya. Nah, itu yang nggak boleh. Orari non politik artinya mau bagaimanapun juga kondisi politik, orari tidak akan ikut campur gitu. Siapa presidennya, siapa bupatinya, siapa gubernurnya, masa bodoh. Orari tidak akan campur ke situ gitu. Termasuk politik internasional. Gitu. Siapa yang berperang kemana itu, orari nggak mau tahu itu. Jadi itu maksudnya orari non politik. Tapi ininya anggota orari ya boleh jadi ketua partai, boleh nyalek, boleh nyalon pilkada, apa masalahnya? Nah itu jadi yang berlaku kepada orari secara organisasi itu tidak serta-merta berlaku kepada anggotanya. Nah, itu makanya saya heran ini postingannya ini gimana nih? Apa nggak ngerti dengan apa yang diposting atau memang sengaja dia ngerti dan memahami cuma salah paham gitu. Makanya saya agak gimana ini postingan ini. Kemudian masalah komersilnya tuh gimana nih maksudnya ya? Kalau orarinya berbisnis, ya memang nggak boleh. Karena di ADART-nya mengatur begitu. Tapi kalau anggota orarinya, dia punya skill bikin antena misalnya kan. Kemudian ada yang minta bikinin. Modalnya 1 juta, dia jual 1.500.000, dapat duit 500.000 keuntungannya. Boleh lah. Sah, ya sah, halal itu. Kayak ombusan misalnya, ada yang mau jual radio bekas misalnya. Nah, dia beli. Nah, kemudian dia jual lagi, dapat keuntungan. Boleh? Ya boleh. Lah yang bilang nggak boleh itu siapa gitu. Nah itu, orari itu kan non-komersil. Itu orarinya. Gitu. Misalnya, ombusan pakai duit kas Orpus misalnya kan untuk jadi modal berbisnis, itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau pakai modal dia, pakai duit dia, toko-toko dia juga, kalau rugi ya dia yang rugi, lah apa masalahnya kan gitu. Makanya saya heran nih, ini postingan dari YLTI ini kemana arahnya gitu kan. Nah, itu jadi ya saya tidak dalam posisi membela misalnya Om Doni karena beliau politikus atau mungkin Om Busan yang jualan, Om Zul yang jualan interface, Om itu. Enggak, saya tidak membela mereka. Tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa salah kaprah kalau ada yang mengedepankan kalimat orari non politik dan orari non komersial, maka ya tidak boleh ada komersil sama sekali, termasuk anggota orarinya. Salah itu. Itu salah itu, nggak benar pemahaman yang seperti itu. Jadi saya pikir ini ya nggak tahu lah gimana itu, apa perlu diralat atau kayak gimana, terserah lah. Tapi setidaknya saya udah sampaikan gitu kan bahwa itu salah paham. Non komersil dan non politik itu orarinya, tapi anggotanya dan yang bukan orari boleh-boleh aja. Yang bukan orari itu siapa? Ya misalnya YBDXPI, ya. YBDXC, YB6DXC, YB7DXC, Malang DXC, terus apa lagi itu? Di Exportable. Ya itu kan bukan orari, ya boleh-boleh aja. Tergantung dari pendirian mereka. Kalau memang mereka juga mendeklarasikan bahwa wah kami non komersil, kami non politik, ya berarti nggak boleh. Tapi kalau mereka tidak mendeklarasikan itu, ya jangan membawa ADART orari ke YBDXPI, ke The Exportable, ke ini nggak beres, itu ngawur. Itu makanya pertanyaannya si Fatur itu pertanyaan remeh, itu karena apa ya pertanyaannya aja udah ngawur, gimana mau jawabnya gitu kan. Misalnya gini,
Apakah ini termasuk event kegiatan organisasi orari? Udah jelas-jelas itu kegiatannya yang dikelola oleh The Exportable. Kok masih nanya? Kemudian yang kedua, kalau kegiatan orari, sertifikat lazimnya ditandatangan ketua lokal, orda, atau ketum. Lah iya, kalau kegiatan orari, lah ini kan bukan. Tapi ini kok ditandatangani oleh direktur di pasal berapa? Ada jabatan direktur itu dalam ADART. Ya kalau ADART siapa? Kalau ADART-nya di exportable, dalam artian mungkin akta pendirian, ada jabatan ini direktur. Kamu aja yang nggak tahu. Ya kan? Kalau di ADART orari memang nggak ada direktur, tapi kenapa di ADART orari ditarik-tarik ke di exportable? Kan ngawur tuh. Pertanyaannya udah ngawur gitu. Apalagi gimana kita mau jawabnya? Kalau kita berusaha menjawabnya, berarti kita berusaha untuk ngawur juga jadinya kan. PT The Exportable Amati Radio adalah badan usaha dalam bentuk perusahaan terbatas. Maka kegiatannya cenderung komersil. Kok cenderung komersil? Ya memang semua kegiatannya itu komersil, bukan cenderung komersil. Misalnya ada penerimaan game, dia berjualan souvenir, itu kan komersil. Kok jadi cenderung komersil? Itu komersil gitu. Apakah boleh bekerja di band amatir radio? Yang bekerja di band amatir radio ini di exportable PT-nya atau amatir radionya? Kalau di exportable-nya yang mancar di band amatir radio, ya nggak boleh. Tapi apa iya? Di exportable itu, perusahaannya itu yang mancar di band amatir. Kan enggak. Siapa yang mancar di band amatir radio itu? Ya amatir radio yang punya lisensi, yang punya IAR. Aktif nggak IAR mereka? Aktif. Ya terus apa masalahnya? Ini ngawur lagi nih pertanyaannya kan. Bingung jadi kita menjawabnya. Aneh gitu. Ini gimana ya? Kok pertanyaan yang ngawur kayak gini dilontarkan di grup lagi? Ini kan jadi mempublikasi jati diri gitu bahwa ternyata kita pengetahuannya masih kurang gitu, masih sedikit gitu. Makanya pertanyaannya model begini gitu kan. Jadi yang saya lihat nih alasannya adalah komersil yang pertama nih, komersil ya. Komersil itu kalau ada transaksi, kecuali donasi ya. Kalau donasi itu memang tidak bisa disebut sebagai komersil, karena donasi itu nggak ada ukurannya. Ya, dia donasi itu alasannya karena dia dapat pelayanan jasa atau barang, nggak dapat pelayanan barang jasa juga kalau dia mau kasih duit, ya itu dia kasih gitu. Makanya itu bukan komersil. Tapi kalau sudah ditawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu, maka itu adalah komersil. Misalnya, di exportable jual souvenir. Misalnya jual kaos, jual topi, jual mug, tumbler. Itu ya komersil. Komersil karena apa? Dia jual barang. Ya, barangnya ini, harganya ini. Itu kan? Wah, itu kan dapat keuntungan. Lah ya wajar lah. Yang namanya komersil pasti tujuannya profit. Mana ada orang jualan komersil kok mau rugi? Tambah ngawur lagi nih. Jadi itu memang komersil. Kemudian misalnya siapa lagi yang komersil ini? Banyak ya komersil ini. Misalnya kayak myksl.id. Komersil nggak dia? Komersil. Karena apa? Dia ada menawarkan satu jasa dengan harga tertentu. Jasanya apa? Kamu kalau mau cuma sekedar ikut-ikutan upload IKSL-nya itu gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai domain sendiri ya dengan kapasitas yang begini, dengan jumlah gambar yang begini misalnya kan. Itu biayanya 800.000. Kalau yang mau begini-begini itu biayanya 1 juta. Itu komersil. Karena apa? Ada jasa yang ditawarkan dengan harga tertentu. Jadi kalau Anda mau ya pelayanan yang seperti itu, Anda harus
bayar. Ya itu kan komersil. Ya. Itu dapat keuntungan juga dong. Iya. Masalah keuntungannya itu benar untung atau enggak. Terus kalau untung apakah dipakai untuk pribadi dia atau enggak, itu lain perkaranya. Ya, misalnya nih, mycastle.id itu siapa? Pengelolanya itu dari Colaria3 kalau nggak salah ya. Nah, dia pasang tuh harga segitu ya. Ini untuk pelayanan begini 800.000, yang ini 1 juta, yang ini 100.000, yang ini. Terus dia beralasan gitu, wah ini apa uangnya itu nggak saya ambil untuk pribadi, itu apa nanti untuk pembiayaan server dan segala macam. Ya silakan aja. Tuh. Kalau ternyata dia rugi, dia harus menutupi pakai uang pribadi karena pemasukannya kurang, tidak sebanding dengan pengeluaran, ya itu resiko dia. Tuh. Atau kalau misalnya ternyata, wah banyak nih peminatnya gitu kan, wah ini lokal ini bikin ini lokal ini, wah dapat misalnya berapa puluh juta gitu misalnya kan. Terus ada keuntungan. Nah keuntungannya itu kemudian dia ini lagi misalnya dia tidak pakai untuk kepentingan pribadi, tapi dia pakai untuk pengembangan lagi, ya itu lain perkara lagi gitu. Tapi dia menawarkan satu jasa atau barang dengan harga tertentu, ya itu komersil gitu. Terus pokoknya yang komersil itu nggak boleh karena orari bilang non komersil. Sekali lagi orarinya itu yang dilarang komersil. Misalnya orari jual baju, jual topi, jual mug, jual apa itu nggak boleh karena ya dia sudah mendeklarasikan saya non komersil gitu. Tapi kalau pribadi anggotanya enggak, ya silakan aja. Mau jualan, mau apa, terserah. Nah, ini kan perusahaan. Masa ya perusahaan ngelola kegiatan amatir radio? Loh, nah ini kan mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh atau karena apa pengetahuannya cuma ikut-ikutan gitu. Artinya ikut-ikutan. Wah, ini apa nih? Oh, kontes ya? Oh ya, ikut. Oh, kontes apa? CQ. Wah. Udah selesai. Tidak menggali lebih dalam, tidak menggali lebih jauh. Akhirnya tidak tahu bahwa di balik kegiatan yang dia ikuti itu dikelola oleh perusahaan. Misalnya, kontes CQ. Kontes yang katanya kalau belum ikut kontes CQ, Anda belum jadi DXer internasional atau DXer mendunia gitu. Nah, untuk Anda ketahui bahwa dulu, ya memang ini sekarang udah nggak lagi, tapi dulu bertahun-tahun itu CQ, kontes CQWW, CQWPX, CQVHF, terus CQ apa lagi itu, termasuk award-awardnya, CQ Award DX, CQWPX, CQ Zone, itu dikelola oleh sebuah perusahaan namanya CQ Communication. Nah, bisnis intinya ya perusahaan ini adalah CQ Magazine. Dia jualan penerbitan majalah. Isi majalahnya itu tentang amatir radio semua. Apa itu komersil? Ya komersil. Dia terima iklan. Ya, dia pasang tarif. Kalau kamu pasang iklan di halaman 1, harganya sekian. Kalau kamu pasang iklan color, harganya sekian. Kalau yang hitam putih, harganya sekian. Itu komersil. Nama perusahaannya CQ Communication. Dia ya perusahaan itu mengelola semua aktivitas tentang yang berhubungan dengan CQ. Baik CQ Magazine, CQ Contest, CQ Award. Itu dikelola semua oleh perusahaan itu. Sampai tahun 2023. Nah kemudian 2023 perusahaan itu tutup. Terus foundernya tahun 2024 kemarin wafat. Nah akhirnya semua kegiatan amatir radio yang tadinya dikelola oleh CQ Communication itu diambil alih oleh WWRO. Itu perusahaan itu. Jadi di mana ininya letak larangannya perusahaan mengelola kegiatan amatir radio. Tuh. Hapus tuh semua award kontes CQ itu. Kalau memang menurut Anda haram perusahaan itu mengelola kegiatan amatir radio. Kemudian selain dari CQ, apalagi contohnya? KRZ.com. Nah, Anda semua, ya, sampai ada slogan, kalau nggak
nggak punya QRZ.com itu bukan amatir radio internasional gitu, world class gitu. Nah, asal Anda tahu ya, untuk Anda ketahui juga. Makanya sering-sering ini ya, sering-sering explore gitu. Jangan cuma sedikit gitu ya. Memang nggak ada kewajiban, tapi lebih banyak tahu lebih baik gitu kan. Nah, sekarang saya kasih tahu bahwa QRZ.com itu dikelola oleh sebuah perusahaan namanya QRZ LLC. Nah, dulu ya ya sampai sekarang juga. Cuma kalau dulu sebelum ada internet, sebelum ada QRZ.com itu, QRZ LLC itu jualan CD-ROM. Jualan CD yang isinya itu adalah callbook dari amatir radio. Nah, itu dulu. Begitu ada internet, nah dia sewa server, dia bangunlah QRZ.com. Komersil di situ. Iya, komersil. Kamu aja yang nggak tahu, karena kamu bukan subscriber. Kalau kamu subscriber, kamu harus bayar berapa tuh? Macam-macam lah. Ada yang $99 malah. Untuk lifetime membership. Apa yang dia tawarkan? Banyak di situ. Ya, kalau misalnya Anda subscriber, maka Anda bisa mendownload data-data QSL info amatir radio yang ada di QRZ.com secara lengkap, by email, alamat rumahnya, radionya segala macam. Gitu. Nah, kemudian Anda juga akan mengakses halaman QRZ.com itu tanpa ada iklan. Nah, itu kan jasa, layanan, ya. Ada tarifnya itu, makanya itu komersil. Dan yang paling penting adalah QRZ.com itu dikelola oleh perusahaan QRZ LLC. Masih mau bilang haram? Haram perusahaan mengelola kegiatan amatir radio. Nah, hapuslah akun-akun kalian itu di QRZ.com. Karena itu dikelola oleh perusahaan. Nah, terus apa lagi contohnya? Ya, kayak IOTA. Ya, IOTA itu dikelola oleh perusahaan yang namanya Island on the Air dalam kurung IOTA Ltd Limited Corporation. Tuh. Walaupun ada embel-embel RSGB-nya, tapi bukan RSGB yang mengelola itu. Ya, yang mengelola itu adalah perusahaan Island on the Air. Sebelum Island on the Air itu perusahaannya Island Award apa gitu. Ini ya, nama perusahaannya. Itu perusahaan tuh. Masih haram juga. Nah, kalau haram juga berarti jangan ikut CQ IOTA Contest. Jangan ngejar-ngejar IOTA dan jangan CQ IOTA. Itu. Jadi kalau Anda mengharamkan itu, kemudian meributkan itu, ya aneh aja gitu ya. Yang buatan Indonesia, yang karya anak bangsa, diributin gitu. Yang punya bule nggak diributin. Itu semuanya komersil. Sota itu dia ada shopnya tuh, ada jualannya itu. Jualan souvenir, jualan apa itu? Sota tracker apa namanya itu ya. Nah, itu dia jualan. Ada barang yang ditawarkan dengan harga tertentu, ya itu komersil. Dapat keuntungan nggak? Ya udah pastilah. Nggak mungkin dia mau jual rugi gitu kan. Nah, cuma masalah keuntungannya mau diambil sama dia, mau dipakai untuk dia pribadi apa enggak, ya itu kita nggak tahu. Dan itu perkara yang lain memang. Terus ini yang Ham Award WWA itu, nah itu kan dikelola oleh sekelompok, saya nggak tahu nih apa perusahaan atau bukan, tapi kayaknya ada benang merahnya dengan QRZ.com. Apakah ini adalah ekspansi dari QRZ LLC atau tidak, saya belum tahu. Tapi yang jelas dia juga menawarkan jasa dengan harga tertentu. Coba lihat tuh di hamaward.cloud. Ada dia cantumkan daftar harganya. Kalau kamu mau bikin kontesnya boleh begini, biayanya sekian. Kalau kamu mau bikin awardnya model begini, biayanya sekian. Gitu. Itu layanan jasa yang ditawarkan dengan harga yang jelas. Itu juga komersil. Nah memang komersil
itu adalah salah satu cara untuk membiayai kegiatan amatir radio. Karena semua kegiatan itu ya hampir bisa dibilang ya semuanya butuh dana lah. Ya, mau kegiatan yang sederhana seperti apapun pasti ada dibutuhkan pembiayaan di situ. Nah, permasalahannya pembiayaannya ditanggung oleh siapa? Apakah dicari secara komersil? Keuntungannya nanti dipakai untuk membiayakan itu, itu lain perkara lagi. Jadi kalau menggunakan postingannya YLTIA itu mengatakan bahwa orari non komersil, maka semuanya itu tidak ada boleh bawa-bawa komersil, itu salah kaprah itu. Nggak begitu. Itu hanya boleh untuk diterapkan di orarinya saja gitu. Karena yang mendeklarasikan seperti itu orari. Untuk diberlakukan kepada dirinya gitu, orarinya, organisasinya. Nah, terus di exportable tuh kenapa dia ini pakai perusahaan? Kok enggak ini? Ya itu memang saran dari saya. Awalnya itu kan di exportable ini awalnya kan penyempurnaan ya, penyempurnaan dari kegiatan amatir radio namanya BOTA. Jadi ada program BOTA yang dikelola oleh si bule itu. Nah, itu dilihat oleh kawan-kawan ini tadi ada yang kurang pas. Ya, misalnya masalah konfirmasi QSO. Masa konfirmasi QSO-nya itu adalah dengan menebak kode apa gitu ininya ya di program BOTA itu. Kan nggak lazim. Lazimnya ya entah itu kontes, entah itu award, entah itu apa, kan berdasarkan konfirmasi QSO. Jadi data QSO itu yang dicocokkan. Gitu. Nah, karena di BOTA seperti itu, kawan-kawan ini tadi, Om Dev dan kawan-kawan punya ide untuk menyempurnakan program BOTA itu tadi, nah maka digagaslah iBOTA dengan sistem yang sebetulnya berbeda. Dulu ada yang bilang bahwa ini jiplak nih. Nggak ada jiplak itu. Ini beda kok dengan BOTA yang ada itu, benar-benar berbeda. Di iBOTA ini semua sistem itu diperbaharui, jadi beda benar. Cuma ada kata beach-nya aja yang sama gitu. Tapi dari sistemnya juga beda. Nah itu disempurnakan. Nah karena ide ini bagus, ya kan. Nah saya sarankan kepada Om Dev untuk dibuat satu badan hukum. Artinya ya entah itu yayasan, entah itu organisasi, perkumpulan atau apa, sehingga nanti ke depannya kalau misalnya ini program digandrungi atau diminati oleh banyak kawan-kawan amatir radio, maka pengelolaannya bisa profesional. Nah, karena ada ide juga untuk pembiayaannya itu dicari dengan jalan komersil, nah makanya saya sarankan yang paling pas adalah PT. Jadi kalau ada transaksi-transaksi segala macam, ya memang sudah pas gitu karena bentuknya memang PT. Jadi mau cari uang dalam bentuk komersil seperti apapun sah-sah saja gitu kan. Nah itu jadi ya udah pas benar dan udah paling benar itu. Daripada nanti dikelola secara pribadi gitu kan, nggak jelas lagi nanti yang mana duit kegiatan, yang mana duit pribadi, acak adut aja gitu kan. Kalau kayak gini kan udah jelas, duit yang masuk berarti itu duit perusahaan. Ya kalau misalnya ada keuntungan, saya nggak yakin juga tuh dapat keuntungan. Itu dia sewa server sama bayar programmer aja udah berapa itu. Nggak seimbang itu. Ya kalau misalnya pun nanti ada keuntungan, kalau misalnya dia pakai, dia ambil keuntungannya itu sebagai dia pemegang saham, sah-sah dong. Ya kan uang memang sudah usaha dia gitu. Tapi kalau ternyata dari keuntungan yang ada udah deh saya tetap masukkan di perusahaan ini untuk pengembangan lagi. Ya, itu boleh juga gitu kan. Jadi jangan dianggap bahwa kalimat yang diposting oleh YLTIA itu kemudian menyebabkan maka tidak boleh ada sama sekali komersil dan tidak boleh ada sama sekali politik. Salah kaprah tuh. Ya. Non komersil, non politik adalah organisasinya. Anggota orarinya
bebas. Mau dagang monggo, mau politik laju. Ya. Begitu juga organisasi atau subjek hukum lain selain dari orari. Ya YBDXPI, ya ini segala macam. Ya silakan aja. Jangan dipaksakan ADART orari itu ke organisasi lain atau ke pihak lain. Gitu. Dan jangan juga bilang kemudian, wah ini kalau ini berbau-bau komersil, berbau-bau politik ilegal. Nah, jangan tuh, hati-hati. Oke, videonya udah panjang nih. Ada satu topik lagi, tapi kita lanjut nanti di video berikutnya ya. Dari saya, 73, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Bye-bye.